Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizalwati Farhat. Eh, di sini kita akan membahas pertemuan pertama terkait pengenalan Figma, memahami dasar-dasar Figma dan mengenal antarmuka pengguna. Nah, sebelum itu sepertinya untuk series ini kita akan sampai pertemuan dulu karena ada hal lain yang saya lagi kerjakan gitu. Semoga bisa lebih cepat selesai sih, supaya bisa lanjutin video-video yang ketinggalan gitu. Oke, langsung aja kita ke slide keduanya. Apa itu Figma? Figma adalah sebuah aplikasi web kolaboratif untuk user interface UI, vector design, prototyping dengan fitur tambahan yang tersedia pada aplikasi desktop untuk Windows dan macOS. Nah, jadi dia itu ada di Windows, macOS, dan web ya. Dia itu di fiturnya itu ada kolaborasi tim, berbasis cloud, sama multi platform. Oke. Terus, nah di sini satu tools untuk berbagai hal. Jadi di Figma itu kalian bisa melakukan prototyping, social media post, UI design, banner, presentation, dan lain-lain. Nanti kalian bakal bisa bikin banyak hal gitu di satu aplikasi ini. Nah, di sini ada Figma Plan. Kalau kalian lihat di sini terdapat dari starter sampai enterprise. Nah, biasanya kalau kalian baru pakai Figma itu disaraninnya pakai starter ya, karena eh untuk trialnya gitu. Atau di Figma nanti ada juga yang namanya Figma Registration. Nah, di sini. Ini buat daftar pakai akun secara langsung menggunakan free trial tadi. Free trial, free tier ya, free tier tingkatan plannya tuh. Starter nih. Nah, itu nanti kalian terdaftar sebagai free. Terus, nanti kalau kalian login di sini pencet. Terus di sini kalian bisa pakai Google atau lewat email gitu. Nanti kalian masukin. Contoh di sini saya pakai Google. Nanti kalian tinggal masuk dan langsung aja diarahkan ke dashboard Figma kalian. Kayak gini ya. Nanti contoh untuk pengguna baru, biasanya suruh ngisi nama, nanti dia isi apa namanya pertanyaan-pertanyaan kuesioner dari Figma. Pokoknya kalian continue aja, oke? Nah kalau udah, coba kalian sekarang daftar sebagai Figma Education. Nah ini disaranin banget karena di sini kalian akan berposisi sebagai pelajar atau guru. Kalian bisa menggunakannya secara gratis dan juga bisa menggunakan perangkat ini untuk berekreasi, merancang, dan berbagi karya seperti desainer profesional atau paket profesional dari Figma. Nah, ini enak banget. Kalau kalian lihat di kiri, nah ini profesional. Dia itu bisa melakukan apa yang ada di starter ini ya. Terus, di desain ini kalian bisa pakai unlimited Figma files, theme libraries, advanced prototyping, sama di dev mode-nya kalian bisa pakai advanced code gen, annotation, dan status. Terus ada di basic adminnya juga ada unlimited version history, shared and private project. Nah, enak banget itu udah lumayan mencukupi. Kalau kalian ke organization ini lebih ke tahapan yang lebih gede lagi ya. Ini aja udah lumayan oke buat kebutuhan kalian sehari-hari gitu sama tim kalian, oke? Nah, kalian bisa daftar di link ini. Masukin aja figma.com/education, nanti langsung masuk ke sini gitu. Nah, kebetulan saya udah terdaftar di sini ya. Jadi kita coba logout aja dulu. Bentar, kita logout. Lalu kita get started for free. Sorry, bukan di sini ya. Sorry. Tapi di sini, get verified. Oke, get verified. Atau kan kalau udah terdaftar nanti bisa langsung sih. Contoh tadi saya pakai akun saya yang ini ya. Nah, nanti dia langsung verifikasi tuh. Kalau kita ini mau daftar sebagai Figma Education. Nah, kalau kalian mau gampang, di sini kalian tinggal pencet student, terus di sini kalian pencet K12, yes agree. Tinggal kalian submit. Oke, itu kalau mau gampang. Kalau misalkan nggak bisa, kalian bisa pakai higher ed.
Oke, ini karena saya bukan akun sekolah atau kampus gitu, jadi nggak bisa. Nah, kalau kalian bukan akun sekolah atau kampus, eh, coba, karena kan kebetulan saya udah daftar pakai akun kampus ya, jadi udah bisa, udah nggak bisa lagi gitu maksudnya buat login sebagai, register sebagai si akun kampus tadi. Nah, ini coba saya get verified lagi. Di sini kalian daftar sebagai student, pilih yang higher ed, pilih apa planning kalian gitu. Misalkan untuk belajar, tulis saja gitu, for learning purpose. What is your school name? Ini kalau misalkan kalian nggak ada bisa tarik, sorry. Ini kalau kalian misalkan nggak ada, kalian bisa tarik ke bawah, atau kalian bisa cari not listed. Nah, kalian pilih yang ini, nanti kalau misalkan not listed, kalian tulis nama kampus atau sekolah kalian. Contoh di sini nama sekolah saya ini ya. Terus kalau misalkan ada website-nya kalian masukin, misalkan di sini saya ada website-nya, Darul Fikri. Nah, masukin aja tuh nama linknya gitu. Terus di sini pilih aja eh, bidang yang kalian miliki di kampus kalian gitu atau di sekolah kalian atau eh, ya pokoknya kalian masukin aja deh. Contoh di sini saya information science. Terus kalian bisa pilih computer science. Ini aja nggak apa-apa. Terus di sini kalian bisa pilih. Ini kalian bisa pilih KRS kalian atau jadwal pembelajaran kalian gitu. Tapi kalian bisa juga kalau mau masukin gambar-gambar lain juga bisa sebenarnya. Tapi coba saya contohin pakai gambar KRS, ada nggak ya? Oke, kalau misalkan nggak ada, coba saya contohin pakai gambar dummy aja deh. Bisa nggak ya? Coba contohnya kayak gini. Terus saya mencet yes agree. Di sini expected graduation date-nya saya pilih paling akhir aja, gitu. Ini supaya lebih lama aja gitu ya kan. Tinggal di submit nanti. Oh, dia pasti pakai tetap masih pakai higher education institution ya. Nah, kalau kalian pakai akun kampus kalian pasti bisa harusnya ya. Di sini karena saya pakai akun biasa jadi nggak bisa. Tapi coba lagi deh. Tadi kalau nggak salah ada lagi satu lagi pilihannya. Nah, yang bootcamp atau online program ini kalian bisa pilih yang ini sih. Kalau buat akun biasa. Karena isi ulang lagi tadi ya. Nah, tinggal please share a URL. Ini kalian bisa kasih aja URL kampus mungkin sebagai contoh. Nggak apa-apa sih. Nanti coba kalian buat ulang lagi aja. Harusnya bisa sih. Coba di sini ya. Di sini kita tulis learning purpose. Terus school start. Oke, coba kita masukin di sini computer science. Ini masukin ulang aja lagi. Kita tes kayak gini. Oh, ini itu Desember, akhir 2026. Yes, agree. Coba kita tes ya. Bisa nggak? Nah, ini bisa. Contoh ya buat yang akun biasa gitu. Nanti kalau udah masuk kalian biasanya disuruh bikin tim sih. Oke, ini kalau kalian lihat ada pembayarannya, tapi di sini kita bisa dengan gratis gitu. Karena kita udah jadi pro. Nah, kalian tinggal input nama kalian, pekerjaannya apa gitu kan.
untuk apa, dan ini di skip aja, bisa di do this later. Terus di sini kalian bisa pilih, misalkan kita bekerja dari rumah, using it for work atau using it for fun gitu kan. Terus di sini bisa pilih nobody just me. Sama di sini kalian pilih yang ini ya, upgrade for free ke profesional gitu. Nanti kalian masuk ke sini lagi, tinggal di complete upgrade. Oke, beres. Selesai. Itu untuk pendaftaran akun education kalian. Oke, sorry. Ini. Di sini selanjutnya kita akan belajar tentang eh cara buat halaman awal proyek tim kalian gitu. Contoh di sini kita bakal ke home dulu nih, di home atau di dashboard kalian. Nanti biasanya kalian akan berada di recent ini ya. Nah, kalau kalian di sini ada banyak banget pilihan ya. Ya, biasanya kalau kalian mau buat kelompok, kalian bisa bikin di sini di bawah tim ini nih. Nah, kalian bikin create new team. Sebentar saya ganti akun dulu. Pakai akun student. Di sini kalau kalian mau buat new teams, tinggal kalian bikin. Nah, ini beda lagi tampilan ini. Nah, kalau misalkan tampilannya kayak gini, kalian bikin new teamnya di sini ya. Create new. Ini buat lihat all projectnya. Ini admin yang berada di kelompok nanti. Terus ini file draft yang ada di lokal kalian. Bukan, di akun kalian. Nah, kalau mau bikin new team, kalian bikin aja create new. Terus misalkan kelompok kalian. Contoh di sini kelompok 1. Terus tinggal create team. Nah, tinggal invite email. Atau kalian mau nanti bisa juga. Nanti kalian bisa pakai link jadinya. Nah, di sini hmm, kita coba upgrade to profesional. Bisa nggak? Nah, nanti ada pilihan is this an education team? Kalian checklist aja yes. Terus next review. Ini buat yang tadi kalau misalkan kan saya tadi belum buat ini ya, apa namanya? Bukan, kan tadi kebetulan saya udah buat kelompok. Nah, untuk pendaftaran kelompoknya lagi mesti kayak gini ya. Kalau misalkan tadi kan udah tuh di awal disuruh buat kelompok. Itu kalian namain aja sesuai kelompok kalian. Nah, ini contoh mau buat kelompok baru. Kelompok 1 ya kan. Terus kalian tinggal pencet tim project di sini. Atau sebelum itu kalian bisa ganti icon kalian di sini yang gambar biru. Terus sama kalau kalian mau juga bisa di sini sih change icon. Kalau mau rename di sini, copy link juga bisa di sini. Terus kalau mau lihat ke admin view bisa ke sini juga. Terus mau invite di admin ini nanti ada invite users. Kan bisa kasih can edit aksesnya terus copy link, kasih ke teman kalian gitu. Di sini kalian bisa lakuin setting ya, tapi kebetulan karena kita eh, nggak bisa di setting, kenapa? Oh mungkin nggak bisa ini, karena sudden kali. Oke, coba itu lewat aja nggak apa-apa. Terus kita coba eh, dari sini juga bisa nih copy link gitu. Tapi nggak tahu kalau di sini copy link itu sebagai, kayaknya bukan sebagai ini sih, tim. Berarti kalau kalian mau sebagai tim di sini ya, invite user. Oke, kalau udah nanti kalian bikin project baru di sini atau bisa juga di sini gitu. Langsung plus. Kalau buatnya di sini, coba misalkan kita kasih nama proyek Figma pertama. Nah, ini bisa invite dia. Terus kasih can akses ke kelompok 1 gitu ya. Kalau misalkan kalian buat kayak tadi langsung gitu, langsung kayak gini, anti-thread, kalian bisa kasih ke share ini, eh kasih aja, coba di mana ya? Ini.
Nah, kebetulan karena ini letaknya ada di tim project kalian, harus ini udah bisa diakses sama teman kalian. Pastiin juga teman kalian itu dia terdapat ini ya, student account atau iya dia sebagai student account juga. Karena kalau nggak kayak gitu dia nggak bakal bisa akses, oke? Nah, nanti kita coba lanjut dulu dari eh slide-nya. Nah, nanti di sini ada toolbar ya di atas. Ini kalian bisa lihat ada banyak banget eh tools-tools dari Figma. Sebenarnya ini simple sih, nggak banyak gitu. Yang pertama tuh ada tools buat move, ini buat ngegerakin kayak gini gitu. Terus yang di sini yang kedua itu ada scale. Nah, scale ini kalau misalkan kalian ada shape di sini, kalian mau ubah ukurannya kayak gini bisa tuh. Tapi dia itu nge-anchor, anchornya tuh di bawah. Kalau narik ke atas dia anchor ke bawah, narik ke kanan dia anchor ke kiri. Kalian lihat aja di sini nih. Kita narik ke kiri, dia ke kanan anchornya. Narik dari bawah, dia di atas gitu ya. Kalau nariknya diagonal, dia ke ujung kanannya gitu. Kayak itu buat scaling. Terus kan bisa ubah juga dari sini gitu ukuran. Mau kelipatan berapa. Oke. Terus ada frame. Jadi kita bakal move dulu. Ini ada frame ya. Frame ini buat bikin canvas gitu. Di sini kan bisa lihat di sebelah kanan. Misalkan kalian mau buat presentasi ukurannya 1920, bisa pencet yang ini. Atau kalian mau buat sosial media post untuk Instagram story atau Instagram post, kalian bisa pilih kayak gini. Oke, itu. Terus di sini juga ada bagian desktop. Kalau kalian mau buat tampilan website, pencet yang ini. Kalau kalian mau buat tampilan HP, kalian bisa pilih nih dari font ini. Misalkan saya mau pakai yang iPhone, tinggal pilih aja. Oke, gitu ya. Terus, ini biarin aja nggak apa. Terus selanjutnya ada yang namanya section. Section ini buat ngegrouping. Misalkan kalian mau ini dua dua ini masuk ke sini. Contoh ya, kita resize. Resize tuh caranya di sini ya di kanan. Resize to fit. Sesuai ukuran konten yang di dalamnya. Terus warna kita ubah ke gelap. Nah, ini bisa jadi satu grup ya. Oke, kita kasih nama aja coba grup satu. Terus biasanya kalau kalian udah main di Android nanti biasanya tuh dia tampilannya bakalan kayak gimana ya? Ada nggak ya? Nggak deh. Oke. Mungkin kalau misalkan di Android di mobile soalnya aplikasi mobile mobile gitu. Kayak misalkan Gojek tuh kan ada bagian-bagiannya tuh ya. Contoh merek ya. Gojek gitu. Nah, itu dia itu kan misalkan pertama kali daftar ada onboarding gitu kan. Nah, nanti dimasukin aja di sini onboarding. Terus misalkan contoh dari sini ya. Kita kasih aja kayak gini. Atau bentar deh. Coba kita buat frame. Pakai frame-nya itu yang ini. Kita buat banyak. Contoh di sini untuk register, login. Contoh ini untuk onboarding satu, onboarding 2, onboarding 3 gitu. Nah, ini bisa kita grouping pakai ini. Coba kita pindahin. Oh, ini nggak masuk nih. Oh, ini nempel ke sini. Sorry, sorry. Kita cut aja, kita pindahin dia ke dalam. Terus kita resize to fit. Nah, ini udah satu sekarang. Ini nanti biasanya bergunanya pas udah make prototype ya, jadi dia kelihatan bedanya tuh. Misalkan kalian pindah ke sini, ke halaman onboarding nanti. Coba nih kita grouping dulu. Nah, misalkan nanti kalian dari sini login mau pindah ke sini, section 2. Nanti dia bakal mulainya dari terakhir kali kalian ngebuka halamannya di mana. Misalkan awal-awal masih di onboarding 1. Nah, tapi ketika kalian misalkan dari onboarding 3 ini kalian bisa balik ke sini. Dia bakal baliknya bukan ke register tapi ke login.
Nah, kalau misalkan kalian balik lagi dari login ke sini, dia bakal ke onboarding 3 gitu. Itu fungsi dari sectionnya. Nah, di sini ada slicing. Slicing ini buat kalian mau export. Misalkan exportnya tampilan yang kita slicing ini aja gitu. Kita export slice-nya, nanti dia bakal ngasilin gambar sesuai yang kita capture gitu. Nah, kayak gini. Oke, mirip sama kayak capture screen yang ada di layar kalian, laptop kalian gitu. Terus ada juga ini rectangle buat bikin kotak. Kalau kalian lihat di kanan, kalian bisa kasih warna, fill, stroke, efek, dan bisa kalian ekspor. Nah, contoh di efek ini ada banyak juga nih. Pilihannya antara itu layer blur, drop shadow, di sini ada blurnya, bisa kalian kasih. Nah, kayak gini ya. Terus kalian bisa kasih layer blur kayak gini, biar dia blur ya tampilannya itu. Terus kalau misalkan kalian kasih background blur kayak gini, nah nanti kalau kalian kasih elemen di belakangnya, contoh nih di atasnya nih kan sama-sama blur. Terus kita kasih dia ini eh, fill-nya 50%. Nah, background belakangnya itu bakal jadi blur. Nah, gitu ya. Itu biasanya buat teknik-teknik eh glassmorphism kalau kalian tahu. Itu contohnya ya. Dia bakal kelihatan transparan kayak gini tuh, keren. Nah, kalau kalian mau gampang, sebenarnya ada plugin di sini. Tapi ini seperti nanti aja. Kita lanjut dulu aja ke line. Line ini buat bikin garis. Kayak gini contohnya. Kalau kalian garisnya mau lurus, kan tinggal pencet shift. Shift, nah dia bakal lurus. Shift ke kanan, dia bakal lurus ke kanan. Shift diagonal, dia diagonal gitu ya. Terus kalau kalian mau dia ketika ditarik, anchor di tengah gitu. Pencet Alt aja. Nah, dia bakal anchor di tengah. Kayak gitu ya. Itu buat bikin garis. Terus kalian bisa kasih ujungnya ini panah atau yang lain sebagainya. Ini buat ngatur stroke-nya, ukuran stroke-nya tuh kalian bisa lihat ya. Jadi kayak panah kan. Terus di sini kalian bisa kasih inside atau outside buat stroke-nya ini, tapi ini sebenarnya nanti sih ketika kalian buat ini baru kelihatan. Misalkan kalian buat stroke, terus kita kasih stroke-nya ini 40. Nah, ini kan di dalam kontennya ya. Kalau kita di center, dia di center bordernya. Kalau outside di luar border ini. Itu ya bedanya. Terus kalau kalian mau kasih dia supaya garis-garis kayak gini juga bisa tuh. Di sini dash. Kan bisa atur dashnya maunya berapa. Terus juga kalian bisa kasih dash cap-nya ini misalkan ujungnya nggak kotak tapi bulat atau kotak gitu. Atau kotak tapi dia itu di ujung. Jadi jarak jauh-jauh. Gitu ya. Gitu ya. Untuk join ini biasanya di ujung sini sih nih ya. Coba kita hilangin non endpoint. Terus jarang dipakai juga sih sama saya. Nggak terlalu nggak terlalu dipakai gitu. Kalau kalian bisa mungkin bisa cari tahu ya terkait itu. Coba kita lihat di sini ada row juga sebenarnya. Kalau kalian mau buat row, sama aja kayak garis gitu. Terus di sini juga ada lingkaran. Kalau kalian mau buat lingkaran, nah untuk buat lingkaran ini sama kayak buat kotak tadi sebenarnya. Bisa pencet ALT. ALT itu biar kalian di tengah, centering. Terus kalau kalian mau dia itu bulat, bulatnya bener-bener bulat, perfect gitu. Kalian bisa pencet shift. Nah, gitu ya. Terus kalau misalkan ALT dilepas, nah dia bakal ngikuti apa namanya anchornya itu sesuai yang kita point. Nih, misalkan di sini kita point awalnya, kita pencet shift, nah dia kayak gini. Tapi kalau kalian pencet ALT, dia bakal anchor pointnya di tengah tadi.
Oke, gitu ya. Ini sama aja gitu sebelah kanannya. Ini juga sama, polygon, terus star dan place image or video. Kalau place image or video itu ketika kalian pencet ini, terus kalian pencet kayak gini. Nah, kalian mau pilih shape mana yang kalian pengen taruh gambar. Misalkan di sini. Tinggal kasih di sini. Ini kebetulan karena dia itu gambarnya harusnya nah panjang kayak gini. Jadi nyesuaiin sih. Oke, coba kalian bisa pasang kayak gini contohnya. Terus habis itu kalau kalian mau gambarnya ini di setting gitu, sesuai yang kalian mau. Misalkan kalian pengen crop, terus gambarnya dikebawain dikit, bisa juga kayak gitu ya. Atau kalian pengen gambarnya agak digedein, kan tinggal tarik aja di ujungnya kayak gini. Nah, kayak gitu ya. Atau kalian pengen buat itu tile, tile itu coba contohnya. Nah, gambarnya jadi kayak ada patternnya gitu loh. Atau kalian bisa juga buat fit sesuai ukuran. Nanti jadinya nyesuaiin gambar. Nah, contoh gitu ya. Oke, habis itu coba kita lihat yang ini, pen tool. Nah, pen tool ini eh, kalau kalian pengen bikin shape-shape yang beragam gitu. Sama ini coba kalian pencet Alt, nah nanti dia bisa buat kayak gitu ya. Kalau nggak dipencet Alt, dia bisa bikin garis, dibelokin. Kalau pencet Shift, nah dia sesuai dari sini nih, ke kanan, diagonal, ke atas gitu. Bakal maku dia. Oke, terus kalau kalian pencet Control di sini, ini bisa buat ngubah-ngubah apa bukan anchor sih, ini nama poin-poinnya ya, note-note-nya ini. Nah, misalkan kalian pengen ngungkungin, terus kalau kalian mau ganti warna juga bisa di sini, oke? Nah, di sini ada pen bucker, ini buat ngasih pen di eh, tempat-tempat yang kita seleksi gitu. Misalkan di sini nih, ini kan ada ruang kosong ya. Kita mau kasih warna di sini. Nah, bisa kasih warna di sini gitu. Oke, kita down, lalu kita hapus saja ini. Nah, terus juga ada pensil, sama juga ini. Cuma jarang dipakai juga. Kan bisa kasih ukurannya misalkan jadi segini gitu. Terus stroke stylenya mau kayak gini juga bisa. Nah, kalau kalian bisa baca tadi kan buat gambar strike lines pakai shift. Sama aja gitu, sama kayak tadi. Di ini apa namanya? eh Pen tool. Oke, selanjutnya coba kita tes pakai type tool. Ini buat kalian nge-type. Contoh di sini kita tulis halo, ini proyek awal saya. Nah, di sini kalian bisa kasih teksnya itu font yang kalian pengen. Misalkan di sini kalian pencet enter, awalnya kan dia enter gitu. Nah, ada pilihan-pilihannya. Misalkan di sini awalnya alt font. Semua font yang ada di komputer kalian sama yang ada di Figma. Kalau kalian mau ganti yang ada di file ini aja, pasti keluarnya enter gitu. Karena yang dipakai di proyek ini cuma enter gitu kan. Baru enter aja di file inilah. Nah, kalau user tarik kelompok satu itu sesuai yang ada di, tapi ini masih ini ya, upgrade ke organization plan gitu. Nggak bisa. Itu sesuai yang ada di ini sih, project kalian. Nanti kesebar semua. Nah, kalau misalkan popular font, dia itu font-font yang populer, lagi populer. Biasanya sering dipakai. Google Font ini yang disediain oleh Google. Terus variable font ini kurang tahu dari mana ya. Hmm, sepertinya ini buat font-font buat ngoding kayaknya ya. Soalnya kelihatannya bagus buat dibaca gitu. Terus installed by you ini yang kalian install di
laptop atau komputer kalian. Oke, kalian bisa pilih aja font sesuka kalian. Nah, setelah teks ini, di teks ini ada pilihan buat ngatur ukurannya juga. Contoh kalian mau atur ukuran di sini, atau kalian pengen atur ukurannya sendiri bisa ya langsung di sini. Sama halnya juga dengan ini gitu kan, ini buat ngasih line height. Contoh saya buat 2 baris, terus saya kasih 150%. Nah ini kayak 1,5-nya di aplikasi Word gitu ya. Kalau 150 doang tanpa persen, nanti gede banget gitu. Bisa saya pakai persen. Terus yang ini juga sama, letter spacing buat ngasih jarak antar ini ya, apa namanya, huruf. Kalau ini paragraph spacing, jadi ketika kalian enter, nah dia bakal ngasih jarak. Nah kalau misalkan kalian nggak mau jarak itu enter, kalian bisa atur ukuran teksnya kayak gini. Pasti ini pilihnya yang ini ya, auto height. Terus kalau misalkan kalian pilih auto width, nanti dia bakal balik ke ukuran awalnya. Kalau auto height, kalian bisa atur ukurannya kayak gini gitu. Kalau kotak juga sama, kalian bisa atur. Misalkan kayak gini. Nah ini nanti bergunanya kalau misalkan kalian kasih align bottom, dia bakal ke bottom. Terus kalau misalkan di center, dia ke center gitu ya. Ini buat alignmentnya. Terus kalau ini buat alignment teksnya. Nah ini misalkan kalau misalkan pencet right, nanti dimulai dari kanan. Kalau di tengah, teksnya dimulai dari tengah gitu. Nah terus ada fitur-fitur lainnya ya di sini. Misalkan kalian mau jadi teksnya semuanya bold atau lowercase atau misalkan title case, itu bisa kalian pilih di sini. Terus ada vertical trim, ada list style, number style, paragraph spacing juga ada lagi di sini kan. Sama aja tuh. Terus ada truncate, misalkan maunya satu baris saja sesuai yang ada di kotak ini. Bisa kalian kasih nih truncate. Gitu ya. Terus misalkan mau kasih garis bawah atau straight through, bisa kalian sesuaiin aja. Nah, di detail ini ada lebih banyak lagi nih. Bisa kalian sesuaiin, ini biasanya sesuai yang ada di fontnya sih, yang disediain nama fontnya. Oke, kalau udah coba kalian pencet yang plugin ini. Nah, ini yang terakhir. Kalian bisa pencet plugin. Biasanya saya bisa pakai tuh pluginnya ada banyak ya. Contoh di sini ada Beautiful Shadow. Kalian bisa Beautiful Shadow ini buat bikin shadow. Nah, bikin shadownya jadi lebih soft gitu. Kalian bisa kasih elevationnya buat ngasih eh, jarak shadownya ya. Terus kalau ini jarak cahayanya. Semakin terang cahayanya semakin tebal bayangannya gitu ya. Terus kalau kalian mau kasih warna background biar gak kelihatan, bisa juga di sini. Contoh mau warna shadownya diganti, pencet yang ini ya. Nah, contoh kayak gini. Tinggal kalian apply aja ya. Apply nanti dia bakal ngasih shadownya kayak gitu. Oke. Terus ada juga Iconify buat kalian eh, ngambil icon. Di sini ada banyak pilihannya ya. Coba kalian balik ke Return to Collection List. Nah, di sini ada banyak banget pilihannya yang bisa kalian pilih sesuai kebutuhan kalian. Nanti kalian cari-cari aja. Kalau misalkan kalian mau ambil satu, bisa kalian pencet kayak gini, pencet. Terus import icon, atau kalian bisa tarik, gitu ya. Kalau kalian mau atur ukurannya, eh, bisa atur di sini kayaknya. Nah, tinggal kalian tarik, dia bakal sesuai ukurannya. Terus ada juga selain icon itu ada remove background, ada juga batch styler buat ini nanti fungsinya kalau misalkan kalian udah ngedaftarin style-style di sini dan ingin ngeganti dengan mudah di sini. Terus ada juga foundation color generator. Nah, ini enak banget. Ini buat bikin color
kalian gitu. Misalkan di sini saya pilihnya material ya. Terus warna purple, kita create style. Dia bakal nge-create style sendiri di sebelah kanan harusnya. Oh enggak, di sebelah kanan benar. Nah, kalau misalkan kalian mau hasilnya itu ada di layar kalian, kan pencet aja palette. Nah, dia bakal nampilin kayak gini palette-nya. Terus juga didaftarin di sebelah kanan. Ini didaftarin sebagai style ya, enak banget gitu. Jadi kalau kalian mau pakai warnanya, tinggal kalian pakai di sini, titik 4, kasih warna. Oke. Terus kalau kalian mau ubah tadi pakai base styler. Nah, ini baru ada fungsinya nih. Nah, ini bisa kalian ubah langsung warna-warnanya. Coba misalnya kita update stylenya. Yang 400 tadi yang pakai ini ya. Kita update coba misalkan jadi warna hijau. Nah, dia bakal ganti tuh. Itu ya. Itu buat base styler. Sebenarnya ada banyak banget itu. Dan hmm, kalau dibahas itu bisa makan waktu lama sih sebenarnya. Kalian bisa coba cari-cari sendiri lagi. Contoh untuk satu lagi nih Unsplash. Ini buat gambar-gambar gratis. Ada juga avatar gitu buat ngasih gambar avatar. Misalkan kalian mau buat avatar kayak gini ya, contohnya bulat. Nah, kalian pencet rectangle ini, terus kalian kasih avatar tadi, di run dia bakal ngegenerate di sini. Nah, kayak gini. Ini biasanya kalau kalian mau buat profile user ya. Kalau kalian mau tahu lebih banyak, di sini saya ada listnya sih. Yang ngorek sebenarnya. Karena sini banyak open file. Nah, coba kita tes di mana ya? Coba saya contohin di sini. Plugins. Nah, ini yang saya save nih banyak banget. Ada 3D transformer, anima, autoflow buat bikin flow, Betterphone picker, blobs, blues, boulderio, charts, colorblind, content real. Ini sebenarnya kalau kalian perlu pasti kalian nemu sih. Misalkan kalian lagi perlu chart gitu, kalian cari aja chart. Kalian lagi perlu gambar-gambar kayak halftone gitu, kalian cari aja. Atau kalian perlu fitur kayak find and replace, kalian bisa cari aja di sini gitu. Sesuai yang kalian lagi pikirin gitu. Udah map maker ini enak banget juga nih buat bikin map. Isometric, ada juga morph, skew ya kan, itu buat bikin skew. Split shape, tupet, factorize, ada banyak sih ya. Bisa kalian cari lagi kalau misalkan kalian ngerasa ini masih kurang gitu. Itu buat ini ya, plugins. Nah, di sini ada hand tool. Hand tool itu sebenarnya kalau kalian pencet space, ini udah jadi hand tool. Ini buat ngegerakin tuh ya, hand tool. Pencet spasi itu. Nah, kalau misalkan eh, kalian mau kasih komentar, kalian bisa pencet di sini komentar. Halo, misalkan kalian pengen kasih sebagai tim gitu, ini pengen direvisi, revisi bagian ini, tolong, gitu kan, tinggal kasih add-nya di sini mention siapa gitu namanya. Karena di sini cuma seorang, jadi nggak bakal bisa di-tag. Nah, setelah itu untuk kegunaan hand tool kan tuh. Eh, Misalkan kalian pengen gerakin layarnya, kayak gini namanya apa ya? Iya, ini kayaknya move tool sih ya masuknya. Ini kan bisa mencet control scroll wheel. Nah, ini buat nge-zoom out. Kalau scroll wheelnya ke bawah, kalau ke atas itu buat nge-zoom in. Terus kalau kalian tanpa pencet control, kalian bakal ngegeser ini ke atas layarnya. Kalau scroll wheel ke bawah, ini ngegeser ke bawah. Nah, kalau kalian mau pindah-pindah gitu nggak kayak gini kan nih kalau dipencet dia nggak pindah. Masa mindahin layarnya masih kayak gini gitu kan ribet.
kalian bisa pakai hand tool atau pencet aja spasi. Nah, ini buat pindah. Oke. Ya, untuk eh, pengenalan toolsnya mungkin segitu aja. Nah, di sini ada layers panel. Kalau kalian lihat di kiri, ini tuh yang dari tadi kita tambah-tambahin nih, dia bakal masuk. Ini kalian kalau misalkan namanya kayak gini, ini berarti ada di luar dari slide ini. Kalau kalian mau masukin, kan tinggal geser aja. Atau di sini kalian bisa geser langsung. Tuh, gitu ya. Ini kalian collab saja kalau misalkan kalian ngerasa ini kebanyakan. Nah, kayak gitu ya. Pastiin kalau kalian buat kanvas kayak gini nih, pastiin semua kontennya ada di dalam ya. Jangan ada di luar. Nanti kalau di luar, misalkan kita play, dia nggak bakal nampil. Coba contoh kita taruh di luar dia. Padahal dia ada di dalam sini ya. Tapi dia di luar nih kalau kalian lihat. Dia nggak bakal nampil tuh. Harus ada di dalam slide-nya itu. Gitu ya. Terus ada juga klip konten. Kalau klip konten itu buat ngeklip konten yang di dalamnya. Kalau nggak diklip dia jadi kelihatan ujungnya. Kalau diklip dia bakal nggak kelihatan gitu ya. Sebenarnya ada lebih banyak lagi ya. Ini contoh sederhana aja. Terus di layer ini kalian bisa selain layer di sini ada juga page. Page ini kalau kalian pengen tambah halaman. Misalkan kalian pengen fokusnya itu dibagi-bagi. Misalkan ini buat website, ini buat atau kalau misalkan kalian buat website doang satu project, ini buat high fidelity-nya, high fidelity, terus yang ini low fidelity. Terus ada juga misalkan UI kit kalian pengen simpannya di sini gitu. Atau misalkan eh, brand guideline dan sebagainya gitu ya. Kalian bisa tambah-tambahin aja page-nya sesuai kalian yang kalian mau. Nah, kalau kalian itu user biasa bukan student, dia cuma dibatasin sampai 3 doang. Jadi kalian nggak bisa lebih dari 3. Karena ini kita pakai akun student, jadi kita dia diberikan kebebasan gitu ya kan. Tapi kalau misalkan pakai user biasa dia bisa sih banyak. Cuma dia mesti di draft aja, nggak bisa di tim. Kalau di tim kalian nggak bisa tuh pakai akun biasa, mesti upgrade. Nah di sini juga ada aset. Kalau misalkan aset ini dia itu kalau misalkan kalian udah ada komponen. Contoh di sini saya buat komponen, create komponen, atau di atas juga ada pilihannya yang ini segitiga 4. Nah nanti warna ungu di sini kalau kalian lihat ada di bagian onboarding, kalian bisa tarik. Itu buat kegunaan aset ya, buat nyimpen komponen. Nah, contoh di sini ada juga tuh recent, local components, libraries. Ini yang bisa biasa sering dipakai recent, yang barusan dipakai gitu loh. Terus local components ini yang ada di project kita. Terus ada libraries, semua library yang ada di project kita. Di file ini sih. Oke, mungkin gitu aja kali ya. Terus kita lanjut. Nah, di sini ada asset panel sebelah kanan ya. Tadi tuh udah dijelasin ya. Ini contoh-contohnya. Misalkan kalian ada Figma brand. Ini cara nambahin Figma brand tuh gimana ya? Coba kita lihat di akun kita. Kayaknya ada di bagian tim project. Oke, mungkin kita skip aja dulu. Oke, selanjutnya kalau kalian mau kasih nama projectnya, kalian bisa kasih nama di atas ya, jangan lupa. Oke, kalau mau ubah warna background, kalian pilih di bagian tampilan kosong ini, kalian kasih warnanya.
Nah, ini buat kasih warna background. Oke, kita balikin ke normal lagi. Terus kalau kalian pengen warna background itu opacity-nya transparan, kalian bisa kasih kayak gini nih. Nah, itu ya, kayak gitu. Buat kasih page transparan. Ini sebenarnya masuk ke ini sih, slide selanjutnya. Nah, bagian desain panel. Ini ada banyak banget ini. Dia tuh ada dev mode. Dev mode ini buat kalian masuk ke dev mode. Jadi kalian misalkan ke rectangle ini, dia bakal ngasih tahu tuh. Ini tuh propertiesnya apa aja ya kan yang ada di sini. Ini bisa kalian copy ke CSS kalian gitu. Atau kalian pakai Android, kalian bisa copy ke Android kalian. Pakai Compose misalkan, Compose nih kalau kalian pakai Compose bisa kalian copy gitu, modifier.shadow dan sebagainya. Ini kalau kalian pakai Kotlin nih enak banget biasanya. Ini XML-nya, versi XML-nya kalau kalian pakai Kotlin tuh terus pakai XML atau kalian pakai apa ya namanya? Dart, Flutter gitu. Bisa juga dari yang lainnya, misalkan iOS, UIKit. Kalau Flutter saya kurang tahu ya. Nggak pakai soalnya. Nah, ini juga bisa pakai plugin misalkan Figma to Code. Kalian pengen dia itu dari Figma jadi code gitu, kalian bisa pencet aja di sini. Bisa kamu jadi HTML. Nah, ini bisa kalian copy nih hasilnya dari sini. Enak banget. Tinggal kalian sesuaiin aja di codingan kalian gitu. Kalau kalian mau React, coba ini ya React ya. Ini juga ada sih dari sini. Kalian coba-coba aja yang bagus yang mana. Ini Anima kayaknya bukan buat export code. Ada sih tadi tapi masih login. Terus kalau misalkan yang ini kita coba tunggu agak lama. Oke, atau kalau misalkan ini terlalu lama, kita skip aja dulu kali ya. Nah, di sini kalau misalkan kalian pakai dev mode, di sebelah kanan juga ada pluginsnya gitu. Terus kalian bisa juga di sini openin VS Code langsung hasil dari Figma-nya. Tapi dia mesti login dulu. Login di VS Code-nya. Coba kita tes login on Figma for VS Code. Oke, kita login. Terus ini hasilnya kenapa nggak muncul? Sebentar. Nah, ini kalau kalian pengen lihat hasilnya langsung gitu. Tapi ini kayaknya nggak bisa karena di browsernya ya. Oh, bukan. Ah, tadi nampil tuh. Oke, ini kurang tahu kenapa nggak bisa tampil ya. Soalnya saya jarang pakai juga sih. Atau mungkin akunnya itu nggak terkoneksi kayaknya. Nah, di sini kalau terlalu lama skip aja ya. Ini buat pluginsnya kalian bisa cari-cari nih yang ada di dev mode apa aja. Biasanya buat nge-coding semua sih. Ini buat developer soalnya kan. Nah, terus kalau misalkan kalian pakai mode biasa lagi, di sini ada banyak banget. Sebelah kanan tuh desain table-nya. Desain table, desain panel, sorry. Nah, kalau misalkan desain panel itu dia menyesuaikan apa yang kita klik atau kita seleksi. Kalau kita klik gambar, dia bakal nampilin auto layout, constraint. Nah, kalau constraint ini ketika kalian di dalam sebuah frame. Karena di dalam sebuah frame dia ada constraint-nya. Kalau di luar frame, kayak gini, constraint-nya hilang. Constraint itu kalau kalian atur, misalkan ini di right, dia bakal kita kecilin nih, frame ini kita kecilin, dia bakal nge-anchor ke kanan tuh.
Kalau misalkan kita ke kiri, dia yang kanannya nggak bakal pindah. Kalau misalkan kita atur anchor itu di tengah, tengah kayak gini, terus kita ketengahin juga align-nya. Ini si purple ini. Terus kita kecilin di frame-nya, dia bakal ke tengah tuh. Fix ke tengah dia ketika dikecilin resizing. Itu kegunaan constraint-nya. Terus di sini ada auto layout-nya juga karena kita pakai auto layout di sini ya. Ini bukan saya yang buat ya, tadi kan dari plugin-nya langsung. Auto layout ini sebenarnya agak kompleks, kita lewatin aja dulu. Nah, di sebelah kanan ini dia akan menyesuaikan tuh. Kalau kita pilih teks, dia bakal muncul teks. Kalau kita pilih rectangle, dia bakal nampilin fill sama stroke aja dengan efek gitu ya kan. Nah, di sebelah kanan atas nih ada yang namanya align. Align itu buat ngatur posisi sesuai yang ada di apa namanya canvas kan tuh. Sesuai yang ada di ini ya. Hmm, frame-nya. Kalau misalnya kita keluar frame, dia ini ke tengah, dia bakal ke tengah dari layar kita. Coba kita hilangin. Nah, kayak gini ya. Tuh, kalau kita ke kiri, dia bakal ke kiri layar. Oh, ini deh, bukan layar. Sorry, sorry. Ini dia menyesuaikan yang ada di section ya. Kalau kita keluarin dari section, nah dia nggak bisa dipencet harusnya. Gitu ya. Nggak, itu tadi nggak ada yang dari layar. Terus ini bisa ke bawah, ke tengah, ke kanan, tengah lagi, kiri. Terus kalau kalian pencet ini dua-duanya, kalian bisa pakai distribute option di sini. Nah, kalian bisa bikin dia itu ke tengah, tapi ini masih 3 item sih ya, nggak bisa 2 kayak gini. Masih 3, misalkan saya ada 3 teks di bawah kayak gini. Nah, pengen teksnya itu ke tengah gitu kan. Kalian bisa misalkan posisinya vertikal kayak gini. Nah, kalian pengen ketengahin. Ini nggak kepencet tadi. Masuk ke sini dia. Contoh kayak gini ya. Berantakan posisinya. Terus kalau kita pencet distribute horizontal spacing, dia bakal ngasih posisi tengah yang jaraknya itu sesuai sih. Tapi ini kayaknya nggak rapi ya. Kenapa ini? Oh, itu karena kan ini posisi vertikal ya. Tadi yang kita pilih, tadi yang kita pilih itu ternyata dia buat horizontal, sorry. Kalau vertikal pilih yang ini ya. Nah, tuh, dia bakal nyesuaiin jaraknya. Kalau misalkan horizontal, posisinya kayak gini, baru pilih yang vertikal tadi. Pilih yang horizontal, sorry. Nah, kalau tidy up ini, nah dia buat ngerapihin jarak tengah dan pokoknya buat ngerapin dia. Jadi rapih gitu jaraknya. Jadi di tengah. Sebenarnya bisa juga nih pakai. Nggak bisa sih, mesti pakai yang ini sih. Buat ngerapin kalau berantakan. Misalkan kayak gini nih. Ini bisa tidy up nggak ya? Oh, bisa tidy up ya, tapi jadinya kotak tidy up-nya tuh. Kalau kalian lihat tadi ya. Kalau kayak gini, tidy up-nya, nah dia bakal ngerapin jaraknya. Terus kalau kalian mau ngatur jaraknya itu bisa di sini ya. Jarak gapnya. Mungkin itu aja yang di sebelah kanan tadi ya, desain panel. Terus sama kalian mau ngasih jarak X and Y-nya atau X dan Y-nya gitu, kalian bisa kasih di sini gitu. Misalkan kalau 0, dia bakal ke pojok kanvasnya. Kalau kalian geser sampai kanan, atau kalian kalau males bisa ke pencet yang ini aja sebenarnya tuh. Nah, ini kalau kalian pengen kasih jaraknya itu spesifik gitu kan. Terus kalau ini width ini buat ngasih lebar, ukuran lebarnya, dia bisa sampai 0 ya. Terus height-nya juga bisa nih, ukuran teksnya berapa gitu kan. Atau ukuran dari si rectangle ini nih. Tuh, nggak akan kasih aja sesuka kalian. Kalau kalian nyalain eh, constraint proportion ini,
Terus kalian gedein, dia bakal ngubah ukuran width-nya juga barengan. Terus juga ada di sini yang namanya independent corners. Ini buat ngasih corner secara terpisah. Ukuran corner misalkan corner radiusnya pengen ditumpulin yang bagian kanan bawah. Kalian tinggal kasih aja tuh. Terus kalau ini buat smoothing aja sih. Biasanya nggak terlalu perlu kalau buat website ya. Bisa Android nih kayaknya. Terus kalau misalkan pengen semuanya, pilih aja yang di sini. Misalkan 16 atau 100 gitu, dia bakal ngasih ke semua ujungnya biar jadi tumpul. Nah, kalau ini rotation buat kita rotate kayak gitu ya. Udah itu aja sih buat desain panel. Coba kita lanjut lagi. Nah, di kanan tuh ada prototype panel ya. Ini kalau kalian pengen ngasih interaksi misalkan dari sini ke sini gitu, nanti tuh bakal pindah halaman dia. Ketika dipencet dia pindah halaman. Itu buat prototype, singkatnya buat sekarang ya. Terus ada juga, oke, mungkin segitu aja ya kayaknya. Buat pertemuan pertama, nanti kita lanjut ke pertemuan kedua. Ini juga udah panjang banget videonya. Oke, terima kasih buat yang sudah mendengarkan. Selesai dulu sampai di sini ya. Kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.